Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta kekayaan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat ia datang dengan sholat, ia datang dengan puasa dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka yang pernah ia zalimi, hingga pahalanya itu habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka." Ikhwan billah, banyak orang ketika mendengar azan berkumandang, ia bergegas melaksanakan sholat dan merasa berdosa, merasa menyesal kalau tidak melaksanakan sholat. Begitu juga ketika ada seruan ibadah puasa, mereka pun menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Ketika ada perintah zakat, mereka pun tidak sayang untuk mengeluarkan hartanya, infaknya, sedekahnya dan zakatnya. Tapi mereka tidak merasa menyesal dan juga tidak merasa berdosa ketika mencaci maki, menuduh saudaranya, bahkan tidak merasa menyesal ketika membunuh saudaranya tanpa sebab, dan juga tidak merasa menyesal dan bertaubat ketika melakukan riba dan makan makanan yang haram. Maka ketika mereka menghadap Allah, "Ya Allah, ini pahala salat saya. Ya Allah, ini pahala zakat saya. Ya Allah, ini adalah pahala puasa saya." Semua pahalanya ternyata telah habis karena kezalimannya kepada sesama muslim. Melaksanakan sholat dan puasa, juga zakat, tapi menzalimi kepada saudaranya. Perbuatan zalim tidak cukup hanya bertaubat kepada Allah, namun dia harus meminta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi. Maka alangkah ruginya wahai manusia yang sudah bersusah payah melaksanakan ibadah, mengumpulkan pahala dengan harapan masuk surga, tapi ternyata kebaikannya dinikmati oleh orang lain karena kezalimannya. Karena itu, marilah kita jaga perbuatan kita, kita jaga ucapan dan tulisan-tulisan kita, dan juga jari-jari tangan kita dari mencaci, menghina, memfitnah, memukul, memakan harta orang lain, dan juga membicarakan aib orang lain.